Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Marwan Dizal, SH MSc, dosen pada program Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang. Video ini saya buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT tahun 2026. Sebagai salah satu kelengkapan dalam proses sertifikasi dosen. Dalam pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah antara lain Teori Administrasi Publik, Sistem Hukum Indonesia, Manajemen SDM dan Sektor Publik, serta Pengembangan Organisasi Manajemen Perubahan. Adapun fokus utama dalam video ini adalah mata kuliah Manajemen SDM dan Sektor Publik yang relevan dengan keilmuan saya dalam bidang hukum dan administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah Manajemen SDM dan Sektor Publik merupakan mata kuliah wajib program studi administrasi publik dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, fungsi dan praktek manajemen sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik. Fokus utama mata kuliah ini adalah bagaimana sumber daya manusia, aparatur dikelola secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Video ini bertujuan untuk menjelaskan isi dan implementasi rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah Manajemen SDM dan Sektor Publik. Penjelasan ini meliputi identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, sistem penilaian serta cuplikan proses pembelajaran secara rolling atau tatap muka di kelas. Capaian pembelajaran yang diharapkan di mana kuliah adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar Manajemen SDM dan Sektor Publik, mengidentifikasi ruang lingkup pengelolaan SDM aparatur, menganalisis permasalahan SDM dalam organisasi publik, serta merumuskan alternatif solusi secara kritis, sistematis, dan kontekstual. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkan dengan persoalan nyata dalam birokrasi, organisasi pemerintahan, dan pelayanan publik. Secara umum, perkuliahan ini dirancang dalam 16 kali pertemuan. Pada awal perkuliahan, mahasiswa mempelajari pengantar dan ruang lingkup manajemen SDM dan sektor publik, konsep dasar organisasi publik, serta perbedaan karakteristik pengelolaan SDM di sektor publik dan sektor privat. Pertemuan berikutnya membahas perencanaan kebutuhan SDM aparatur, analisis jabatan kebutuhan SDM aparatur, dan rekrutmen serta seleksi pengembangan kompetensi kinerja. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8, selanjutnya pertemuan ke-9 sampai ke-15 membahas materi yang lebih aplikatif seperti motivasi kerja aparatur, disiplin, etika birokrasi, serta penghargaan, kepemimpinan, reformasi birokrasi, digitalisasi manajemen SDM, serta studi kasus pelayanan publik. Pertemuan ke-16 dengan digunakan untuk ujian akhir semester. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning dengan mengkombinasikan metode ceramah interaktif. Tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, dan case method. Metode ini digunakan karena manajemen SDM dan sektor publik tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tapi juga harus dikaitkan dengan persoalan nyata dalam organisasi pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui metode ini, mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, berpikir kritis, dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
Adapun topik yang akan saya demonstrasikan kepada cuplikan pembelajaran pada video ini adalah pengantar dan ruang lingkup manajemen SDM dan sektor publik. Topik ini merupakan materi awal yang penting karena menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memahami keseluruhan isi mata kuliah. Melalui topik ini, mahasiswa diperkenalkan pada konsep manajemen SDM, karakteristik organisasi, sektor publik, ruang lingkup pengelolaan SDM aparatur, serta hubungan antara kualitas SDM dengan kinerja organisasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pembelajaran ini, saya memulai kelas dengan memberikan pengantar mengenai pentingnya manajemen SDM dalam organisasi sektor publik. Selanjutnya, mahasiswa diajak mengamati persoalan nyata dalam birokrasi dan pelayanan publik, seperti lambatnya pelayanan, rendahnya disiplin aparatur, ketidaksesuaian kompetensi pegawai, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional. Untuk membangun interaksi, saya memberikan pertanyaan pemantik, misalnya, mengapa pelayanan publik di suatu instansi dapat berjalan lambat? Apakah persoalan tersebut hanya disebabkan oleh aturan atau juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia aparatur? Sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa komponen. Kehadiran dan partisipasi aktif memiliki bobot 10%, tugas individu dan latihan harian 20%, tugas terstruktur 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Tugas individu dapat berupa ringkasan atau refleksi pembelajaran, sedangkan tugas terstruktur dapat berupa analisis kasus sederhana mengenai permasalahan SDM dalam organisasi sektor publik. Aspek yang dinilai meliputi pemahaman konsep ketepatan analisis, relevansi contoh, kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan kemampuan menyampaikan argumentasi secara sistematis. Melalui implementasi RPS ini, saya memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. RPS tidak hanya menjadi pedoman bagi dosen, tetapi juga menjadi panduan bagi mahasiswa agar dapat memahami apa yang dipelajari. Mengapa materi tersebut penting, bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan, dan bagaimana capaian belajar mereka akan dinilai. Demikian penjelasan secara ringkas saya mengenai isi dan implementasi RPS pada mata kuliah Manajemen SDM dan Sektor Publik. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring bersama mahasiswa program studi administrasi publik dengan topik pengantar dan ruang lingkup manajemen SDM dan sektor publik. Cuplikan ini akan memperlihatkan bagaimana saya menyampaikan materi, membangun interaksi, memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik, serta melaksanakan asesmen pembelajaran secara langsung di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, adik-adik yang dari administrasi publik. Hari ini saya akan memberikan materi perkuliahan manajemen SDM dan sektor publik dengan judul silabus kita hari ini yaitu pengantar dan ruang lingkup manajemen SDM dan sektor publik. Jadi konsep yang ada di di monitor ini yaitu mana konsep yang pertama makna SDM di sektor publik dan aparatur sebagai pelaksanaan kebijakan. Urgensinya adalah kaitan kualitas SDM dengan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Ruang lingkupnya perencanaan, rekrutmen, penempatan kompetensi, kinerja, disiplin, dan karir. Dalam kasus ini menganalisis masalah pelayanan publik dari perspektif manajemen SDM. Apa itu manajemen SDM dari sektor publik? Mungkin adik-adik sudah banyak mengetahui tentang sumber daya manusia itu. Jadi ini sekarang kita menyangkut tentang manajemen SDM di sektor publik adalah proses merencanakan, memperoleh, menempatkan, mengembangkan, menilai, membina, dan mengarahkan aparatur agar organisasi publik
mampu bekerja efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jadi dalam makna yang sangat sederhana, di mana dalam manajemen SDM di sektor publik ini agar tugas pemerintah dan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dengan orientasinya, keberhasilan diukur dari kualitas pelayanan, keadilan, akuntabilitas, dan manfaat bagi masyarakat. Jadi dalam mata kuliah kita hari ini tentu berhubungan dengan SDM, sama dengan seperti adik-adik yang ada di ruangan ini. SDM itu sumber daya manusia. Adik-adik belajar di sini tentu bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas adik-adik kalau misalnya nanti ada dalam sektor publik atau di sektor swasta nantinya. Jadi kinerja kita juga ditentukan dalam bagaimana kinerja kita, disiplin kita, manajemen kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Mengapa penting administrasi dalam administrasi publik? Yaitu administrasi publik dijalankan oleh aparatur sebagai pelaksanaan kebijakan dan pelayanan. Yang kedua, tentang aturan, anggaran, dan teknologi tidak efektif tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas. Yang ketiga, banyak masalah pelayanan publik berkaitan dengan kompetensi, disiplin, penempatan, dan budaya kerja. Yang keempat, manajemen SDM membantu organisasi publik bekerja profesional, akuntabel, responsif, dan adil. Kompetensi, kinerja, dan penghargaan pengelolaan SDM tidak berhenti pada penerimaan pegawai, tetapi berlanjut pada peningkatan kinerja, yaitu pengembangan kompetensi, di mana pelatihan, pendidikan, BIMTEK, coaching, mentoring, dan pengalaman kerja agar aparatur mampu menjawab perubahan kebutuhan pelayanan. Manajemen kinerja menetapkan target, memantau pelaksanaan tugas, mengevaluasi hasil kerja, serta memberikan umpan balik. Yang berikutnya, penghargaan dan kompensasi. Memberikan apresiasi berdasarkan kinerja dan aturan, di mana tunjangan, promosi, pengakuan, atau kesempatan dalam pengembangan. Berikutnya, cara membaca masalah SDM di sektor publik, di mana kita ada 4 cara membaca masalah. Yang pertama, apa persoalan SDM atau pelayanan yang terjadi. Ruang lingkupnya, fungsi SDM, apa yang berkaitan. Dampaknya, apa akibat bagi organisasi dan masyarakat. Solusinya, apa langkah perbaikan yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu kinerja di sektor publik. Kesimpulan dari manajemen SDM sektor publik menjadi fondasi organisasi publik yang profesional dan melayani. Inti materinya di mana manajemen SDM di sektor publik mengelola aparatur agar mampu menjalankan kebijakan dan pelayanan publik. Ruang lingkup yang mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan kompetensi, kinerja, penghargaan, disiplin, etika, karir, dan reformasi birokrasi. Berikutnya, kualitas aparatur sangat menentukan efektivitas organisasi, pemerintahan, dan kualitas pelayanan masyarakat. Terakhir, pengelolaan SDM sektor publik harus profesional, objektif, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jadi, dari narasi yang ada di PowerPoint ini, mungkin adik-adik bisa memahami di mana mata kuliah kita ini dengan pengantar dan ruang lingkup SDM dan sektor publik ini, kita bisa memberikan gambaran bahwa apa yang harus kita lakukan setelah kita melalui tahapan-tahapan yang saya sampaikan dalam PowerPoint tadi. Di mana SDM, apalagi negara kita ini sangat banyak populasinya, kita lebih kurang 280 juta penduduk Indonesia, tentu harus membutuhkan SDM yang berakuntabel dan mempunyai kinerja yang lebih baik. Di mana ada juga program dari pemerintah tentang SDM ini dari sektor publik. Apakah dari sektor publik ini ada yang mencanangkan pada era globalisasi ini kita sebagai mahasiswa tentu harus punya kesempatan kerja yang lebih luas. Bukan kita yang mencari kerja, tapi kita yang membuka lapangan pekerjaan. Itu dalam
yang berhubungan dengan sektor publik, baik itu untuk pemerintahan maupun dari segi swasta. Apalagi sekarang Anda sebagai generasi muda diminta juga oleh pemerintah bagaimana mengembangkan pembangunan berbasis mandiri, yaitu Anda harus aktif dalam melakukan kinerja-kinerja untuk masa akan datang. Karena era sekarang sudah berbeda dengan era yang lalu, di mana era sekarang serba digital, serba milenial, dan sebagainya. Jadi untuk itu adik-adik, dari pemaparan tadi, mungkin ada yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik, mungkin dalam bentuk pertanyaan, seperti misalnya bagaimana masyarakat datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus sesuatu atau KTP, dan namun pelayanan kesehatan, misalnya pelayanan administrasi, apa yang biasanya mereka harapkan dari aparatur pemerintah. Jadi misalnya Anda ada mengurus suatu kepentingan di suatu instansi pemerintah, seperti KTP, paspor, catatan sipil, akte kelahiran, dan sebagainya, tentu Anda mengharapkan pelayanan yang baik. Ya. Apa yang harus Anda lakukan, harapan Anda untuk dalam pelayanan sektor publik tersebut? Mungkin ada yang mau bisa menjawab apa yang saya sampaikan tadi, silakan. Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Helmi, ingin menjawab pertanyaan Bapak, bahwa masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, dan juga yang menyampaikan bahwa masyarakat ingin melayaninya dengan ramah, jelas, tidak berbelit-belit, tidak diskriminatif, dan tidak dipersulit. Oh ya, semua orang pasti mengharapkan seperti itu, ya enggak? Jadi dalam sektor publik itu bukan berhubungan dengan sumber daya manusianya aja, tapi bagaimana cara pengelolaan, bentuk gedungnya, teknologi, dan anggaran-anggaran yang dipakai oleh aparat dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam suatu instansi tersebut. Jadi kalau kita ada berhubungan dengan sektor pemerintah, seperti yang saya sampaikan dalam pertanyaan tadi, mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, dengan diri kita, termasuk apa namanya tadi, KTP misalnya, itu kan yang sangat urgent di negara kita. Kita harus punya kartu identitas atau kartu tanda pengenal, dan juga ada namanya akte kelahiran, dan misalnya kalau ada yang mau ke luar negeri tentu ada namanya paspor, kalau izin mengemudi namanya SIM, surat izin mengemudi. Itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu berhubungan dengan sektor publik yang berhubungan dengan administrasi dan sebagainya. Jadi bagus apa yang disampaikan oleh siapa tadi namanya? Elmi, tentang berhubungan pengurusan dengan aparat atau aparatur pemerintahan. Mungkin pertanyaannya lain bisa juga saya sampaikan, hubungan tentang apakah pengelolaan suatu di sektor sumber daya manusia ini kan ada dua kategori, privat misalnya dengan pemerintahan atau publik. Apa perbedaan pegawai di sektor pemerintahan atau publik dengan pegawai yang ada di sektor perusahaan atau privat? Mungkin ada yang mau menjawab tentang perbedaan dari kedua tersebut. Apa perbedaannya antara pegawai yang ada di sektor pemerintahan dengan sektor swasta? Silakan, siapa yang mau menjawab? Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rendra Firdausya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Biasanya di sektor swasta, ukuran keberhasilan pengelolaan pegawai biasanya dikaitkan dengan keuntungan, tingkat penjualan yang tinggi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Sementara pada sektor swasta itu cakupannya lebih luas, seperti pelayanan kepada masyarakat, patuhan hukum, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta kebermanfaatan program pemerintah itu sendiri. Iya, cukup bagus jawabannya. Tapi saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan akuntabilitas itu? Akuntabel itu apa? Dari sektor pemerintahan. Apa? Tanggung jawab. Apalagi? Jadi sesuatu pekerjaannya itu harus dipertanggungjawabkan, ya enggak? Misalnya ada suatu perencanaan atau proyek yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, tapi proyek itu harus dipertanggungjawabkannya sampai proyek itu selesai dan bisa dimanfaatkan. Kalau transparansi apa itu? Transparansi. Terbuka. Coba narasinya. Terbuka itu apa maksudnya?
transparan dia. Ya, misalnya pemerintah mengeluarkan anggaran misalnya, dana misalnya untuk program-program, tentu harus ada transparansinya. Seperti program pemerintah kan banyak sekarang, ada program MBG, ya, program apalagi beasiswa, program Kopdes, ya kan banyak program-program. Tapi program tersebut harus transparan. Kan banyak sekarang isu-isu di masyarakat bagaimana anggaran-anggaran tersebut katanya banyak yang tidak transparan. Ya, ya seperti itu Rendra. Dan banyak juga kasus-kasus. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini, sumber daya manusia dari sektor publik, adik-adik di lokal ini diminta supaya apa yang direncanakan oleh pemerintah tentang seperti akuntabel tadi harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya, harus mempertanggungjawabkan di mana adik-adik duduk nanti di instansi mana. Harus transparan. Semua anggaran-anggaran yang ada dalam pemerintahan ini kan Indonesia ini banyak anggaran-anggaran yang digelontorkan termasuk subsidi-subsidi, ya enggak? Tentu harus dipertanggungjawabkan dan harus terbuka untuk publik di mana masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita di pasal 2, negara kita adalah negara demokrasi, yaitu kepentingan diutamakan kepada rakyat, ya enggak, di sektor publik. Jadi sekali lagi dalam pengantar mata kuliah SDM ini dan sektor publik, di sini kita membahas tentang ruang lingkupnya yang berhubungan dengan faktor pemerintah dan swasta. Tadi juga saya singgung tentang bagaimana di era globalisasi ini adik-adik harus giat. Sekarang adik-adik sudah semester 4, mungkin ada sekitar 3 semester lagi atau 4 semester lagi adik-adik akan selesai di sini. Apa yang harus adik-adik lakukan di sektor publik nantinya atau di sektor swasta? Karena di era milenial ini, di era globalisasi ini, adik-adik harus giat. Sumber daya manusia kita ini di Indonesia populasinya sudah saya sampaikan tadi lebih kurang 280 juta. Apalagi perguruan tinggi banyak mencetak sarjana-sarjana. Apalagi di Sumatera Barat lebih kurang 250 perguruan tinggi, berapa sekali wisuda, tentu mencetak sumber daya manusia yang lebih bagus. Seperti Anda di lokal ini, nanti kalau misalnya selesai di STIA ini, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi ini, adik-adik harus memberikan motivasi atau misalnya adik-adik punya pemikiran-pemikiran yang bisa membuat lapangan pekerjaan. Itu yang diharapkan oleh pemerintah, di mana kesempatan perluasan lapangan pekerjaan Anda lah yang akan membuat. Jadi diharapkan oleh pemerintah bukan kita mencari kerja, tapi kita yang membuka lapangan pekerjaan. Itu maksudnya. Dan bagaimana Anda sebagai mahasiswa dalam membangun bangsa kita yang lebih mandiri. Bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat luas dengan sumber kekayaan alam yang sangat banyak. Itulah bagaimana hubungannya SDM dengan sumber daya alam kita ini sangat sinkron. Bagaimana kita bisa mengelola sumber kekayaan alam kita yang sangat melimpah ruah ini. Itulah diminta SDM kita yang lebih kredibel, lebih bagus, dan lebih bisa diandalkan untuk masa depan Anda nantinya. Mungkin itu pengantar dari mata kuliah tentang manajemen SDM dan sektor publik pada hari ini. Dan Anda di perkuliahan kita ada 16 kali pertemuan dari mata kuliah ini. Nanti kita sambung tentang masalah yang berhubungan dengan SDM ini, tentang bagaimana dari sektor publik tentang mengembangkan kinerja sumber daya manusia, dan tentu juga ada sektor dengan kekayaan alam kita yang berhubungan yang erat sekali dengan SDM ini, karena kekayaan alam kita ini adik-adik sudah tahu bagaimana Indonesia ini sangat subur. Indonesia ini adalah negara yang sangat luas kelautannya, di situ semua ada kekayaan alam kita. Daratan kita juga sangat luas dari Sabang sampai Merauke, lebih kurang 2 juta kilometer. Di situ semuanya ada. Apapun yang dibutuhkan oleh rakyat kita, semua kekayaan alam itu pasti ada. Ya. Termasuk yang besar-besar seperti minyak, gas, batu bara, emas, dan sebagainya. Itulah sumber kekayaan alam kita. Diminta kepada Anda
bagaimana SDM Anda bisa memacu untuk mengelola sumber kekayaan alam kita ke depannya nantinya. Jadi saya juga mendoakan adik-adik di lokal ini menjadi orang yang sukses hendaknya dan bisa mengelola negara yang sangat besar ini tentang kekayaan alam kita yang sangat melimpah ruah. Satu item aja kekayaan alam kita ini diurus oleh SDM kita yang handal. Mungkin negara kita adalah negara yang sangat kaya raya. Ini banyak kekayaan alam kita ini itemnya. Tapi mungkin karena kekurangan SDM yang sangat andal atau kita belum mampu mengerjakan apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita sekarang. Mungkin ke depannya kita bisa menjadi negara yang lebih baik dan bisa disegani oleh dunia nantinya, terutama di sektor daya manusianya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini, karena ini baru pengantar. Minggu depan kita sambung lagi tentang materi yang lain dari mata kuliah yang sama. Sekian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah Manajemen STM dan Sektor Publik, mulai dari penjelasan rencana pembelajaran semester, pelaksanaan proses pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, hingga bentuk asesmen saya gunakan dalam perkuliahan. Melalui video ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tugas saya sebagai dosen, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Manajemen SDM dan Sektor Publik di Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang. Saya juga berharap proses pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini dapat menunjukkan upaya saya dalam melaksanakan pembelajaran yang terarah, interaktif, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah diucapkan dalam RPS. Pembelajaran ini diarahkan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep manajemen, SDM, dan sektor publik secara teoritis, tapi juga mampu menghubungkan dengan permasalahan nyata dalam organisasi, pemerintahan, birokrasi, aparatur, dan pelayanan publik. Melalui topik pengantar dan ruang lingkup manajemen SDM sektor publik, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman dasar mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, mata kuliah ini memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan mahasiswa administrasi publik untuk memahami hubungan antara kualitas SDM aparatur dengan efektivitas organisasi publik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada tim penilai atau aksesor Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia serta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LPPN Padang yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam proses sertifikasi dosen ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat dosen dan mahasiswa yang telah mendukung terlaksananya proses pembelajaran ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian maupun pelaksanaan pembelajaran yang ditampilkan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.